Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Kita awal informasi pertama pemirsa, sekelompok preman berkedok juru parkir liar melawan anggota Satreskrim Polsek Metro Jakarta Pusat saat hendak ditangkap di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran. Baku hantam terjadi saat anggota polisi hendak menangkap salah seorang preman yang menjaga lahan parkir sebuah kafe di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Salah seorang preman lainnya yang melihat rekannya hendak ditangkap langsung menyerang anggota polisi. Perlawanan tersebut sontak memicu kejar-kejaran dan aksi baku hantam antara petugas dengan sekelompok preman. Dalam razia Berantas Jaya 2025 tersebut, polisi berhasil meringkus 4 orang preman. Menurut polisi, para preman ini biasa mematok tarif parkir kendaraan cukup mahal, yakni sebesar Rp20.000 hingga Rp50.000. Bahkan mereka tak segan-segan mengancam para pemilik kendaraan. Ini jagoannya ini nih. Aparat Polsek Penjaringan menangkap 4 pelaku pemalakan terhadap sopir taksi online yang beraksi di lampu merah Jembatan 3, Jakarta Utara. Polisi langsung menangkap 4 pelaku pemalakan setelah mendapat laporan dari korban. Keempat pelaku berinisial BS, RS, AH, dan RP. Mereka merupakan juru parkir liar yang memaksa meminta uang kepada korban sebesar Rp100.000. Namun karena korban hanya memberi Rp5.000, maka pelaku yang kesal merampas kartu e-tol dan KTP korban. Para pelaku biasanya menyasar sopir taksi online dan sopir truk yang kaca kendaraannya terbuka. Oke. Polda Maluku Utara menangkap 27 warga di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara setelah menggelar demo menolak tambang. Menurut polisi, massa melakukan aksi premanisme dengan bersenjata tajam di lokasi pertambangan. Sebanyak 27 warga di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara ditangkap polisi setelah melakukan aksi penghentian aktivitas pertambangan di Halmahera Timur dengan membawa senjata tajam. Menurut polisi, pelaku dianggap melakukan aksi premanisme yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat setempat sehingga perlu dilakukan langkah tegas. Selain itu, warga juga melakukan perampasan 18 kunci alat berat milik perusahaan. Barang bukti yang diamankan berupa 10 buah parang, 1 buah tombak, 5 buah ketapel, 1 buah pelontar panah, dan 19 busur anak panah. Berikan informasi kepada kita, memberikan pemberitahuan kepada kita, sehingga tindakan mereka lebih mengarah kepada tindakan-tindakan premanisme. Nah, dari kemarin yang sudah diamankan sebanyak 27 orang, setelah melakukan pendalaman, penyelidikan, sehingga 11 orang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih mendalami motif aksi penghentian aktivitas pertambangan oleh warga ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Iqbal Hamzah, TV One mengabarkan. Aksi konvoi pelajar yang diduga geng motor terlibat bentrok di Medan, Sumatera Utara. Beberapa personil TNI di lokasi langsung membubarkan tawuran dan mengamankan salah satu pelajar yang terjatuh dari amukan warga. Gila boy, tawuran pelajar yang diduga geng motor semakin meresahkan.
Warga dibantu oleh 3 personel TNI yang berada di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara dengan sigap langsung membubarkan para pelajar yang mengganggu ketertiban. Diduga para pelajar panik saat melihat aparat TNI. Satu di antaranya terjatuh dari sepeda motor. Pelajar ini pun nyaris menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan aksi geng motor ini. Kronologi pada kemarin itu kami di percetakan, lalu kami terdengar suara dari warga luar ini, kami langsung spontan keluar dan membubarkan aksi konvoi tersebut. Dari tangan pelajar, personel TNI mengamankan sejumlah tongkat golf yang diduga digunakan untuk tawuran. Pelajar yang diamankan kemudian dipulangkan kepada orang tua dengan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa ratusan driver ojek online di Kota Cirebon, Jawa Barat hari ini. Kericuhan ini terjadi saat ratusan driver ojek online menggeruduk kantor aplikator di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon. Massa berusaha menyegel kantor aplikator hingga terlibat saling dorong serta nyaris baku hantam. Aksi ratusan ojol ini akhirnya dapat diredam anggota kepolisian. Selain di kantor aplikator, massa juga terlibat saling dorong saat menggeruduk kantor Balai Kota Cirebon. Massa yang berusaha menemui Wali Kota Cirebon terhalang pintu masuk hingga terlihat keributan dengan keamanan setempat. Mereka mendesak pemerintah dan wakil rakyat memperhatikan nasib driver ojol yang semakin terhimpit oleh aturan aplikator yang dinilai melawan aturan Permenhub. Dalam aksinya, massa menuntut aplikator menghapus potongan 20% dan mengubahnya menjadi 10% terhadap jasa yang diterima oleh driver ojol. Mereka juga meminta penghapusan paket hemat berbayar yang jelas melanggar aturan peraturan Menteri Perhubungan. Jelang aksi demonstrasi yang dikabarkan akan digelar pada 20 Mei besok, Koalisi Ojol Nasional menegaskan tidak akan turut serta dalam aksi tersebut. Koalisi Ojol Nasional menilai aksi demo tersebut syarat dengan muatan politik dan bukan berasal dari aspirasi asli komunitas pengemudi ojek online. Koalisi Ojol Nasional yang terdiri dari 295 komunitas mitra pengemudi ojol di seluruh Indonesia menolak keras adanya politisasi terhadap driver ojek online. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional, Andi Kristianto, pada Senin petang. Menurut Andi, tidak benar kabar bahwa sebanyak 500.000 driver ojol akan turun demo karena mayoritas driver masih akan tetap bekerja secara normal demi menghidupi keluarga mereka. Kami memfokuskan kepada kawan-kawan ini untuk melakukan pekerjaan seperti biasanya, tetap melakukan on beat kalau dalam bahasa ojol mungkin ya, on beat untuk mencari rezeki untuk keluarga gitu. Jadi nggak apa-apa. Teman-teman yang lain sebagian mau berjuang juga silakan, tapi juga kalau bisa kita saling menjaga, saling mensupport saja itu. Tapi yang pasti dari kami tidak akan turun. Dalam kesempatan ini, Koalisi Ojol Nasional juga menyatakan jalan terbaik untuk memperjuangkan kepentingan driver adalah dengan dialog dan advokasi kebijakan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan.
Sementara itu pemirsa, ribuan pengemudi ojek online, taksi online, dan kurir paket akan menggelar aksi demonstrasi secara serentak pada esok hari. Lalu apa sebenarnya tuntutan yang diajukan para pengemudi ojek online tersebut? Berikut laporan reporter Rehana Meziah dan juru kamera Sri Agung untuk Anda. Pemirsa, apakah Anda sering naik ojek online? Lalu bagaimana jika besok ini pemirsa informasinya ojek online akan berhenti untuk beroperasi sementara karena ada banyaknya beberapa tuntutan yang dirasakan oleh driver dari ojek online tersebut. Dan pemirsa, untuk mengetahui apa sebetulnya penyebab para ojek online ini berhenti ataupun mogok bekerja dan juga tidak mengaktifkan aplikasinya, dan bagaimana pendapat dari mereka, apakah mereka akan ikut demo atau tidak untuk esok hari, mari ikuti saya. Oke, bagus. Oke, Pak Bagus sudah bekerja sebagai ojek online sudah berapa lama? Dari 2018. Pak Bagus sudah tahu besok akan ada demo? Tahu, media sosial. Oke, gimana ini Pak pendapatnya karena besok ada demo, Pak? Kalau dibilang pendapat, bukan masalah dukung-mendukung, tapi emang harus ada. Harus ada demo itu. Kita kritik pemerintah juga nggak main-main. Udah lama masalahnya. Sampai sekarang juga nggak didengar. Ya kan? Yang pertama, masalah potongan. Ojol simple, pikirannya ojol simple. Kalau di drivernya murah, di customernya juga mesti murah. Jadi persaingan sehat. Kita bawa-bawa begini, motor bagus, pakaian bagus semua, oke, persaingan sehat. Yang kedua, food slot. Food slot itu tarifnya murah, 6.800 kalau di Grab, kalau di Gojek itu cuma 5.000. Itu kami anggap sebagai penurunan tarif secara halus. Ya, kalau dihitung-hitung juga bolak-baliknya sama aja. Tapi Pak, sebenarnya yang paling dirasakan banget ini sama Bapak itu apa sih Pak yang dikeluhkan? Kalau bagi yang enak-enak sih, kalau driver enak-enak gitu, udah ada penghasilannya, dipantau lah istilahnya, itu biasa aja sebenarnya mah. Cuman kan ojol itu banyak, nggak cuman sendiri. Kita lihat teman-teman kita yang pada lagi anyep segala macam, luar biasa. Nangis saya tiap hari, pendapatan cuma 10.000, 20.000 per hari, boleh dicek, gitu. Nah, tapi ini Pak, besok kan ada pematian aplikasi secara seluruh. Ya. Bapak nanti akan melakukan itu atau enggak? Oh, kita turun langsung. Ya, mau dimatiin aplikasi, mau enggak. Kalau kita dimatiin aplikasi, enggak turun langsung ke sana, percuma. Iya, sama aja, mendingan matiin aplikasi sekalian datang ke tikumnya. Dengerin aja pemerintah. Dengerin, laksanain apa yang dituntut ojol. Kita maunya kerja di perusahaan enak, di mitra juga enak. Nah, kita nggak mikir yang jauh-jauh. Selama kita kerja enak, perusahaannya juga enak. Kita nih mau ngasih masukan buat perusahaan sebenarnya. Dan itulah pemirsa hasil penelusuran saya bersama dengan kameramen Sri Agung mengenai apa sebetulnya penyebab ojek online ini besok akan memulai demonstrasinya. Ternyata pemirsa banyak dari mereka yang kemudian mengeluhkan adanya potongan dari aplikasi yang cukup besar sehingga mereka jadi berunjuk rasa agar harapannya pada pemerintah tentunya ada payung hukum yang seadil-adilnya untuk ojek online. Nah, demikian pemirsa, saya Rehana Meziah dan juga juru kameramen saya Sri Agung melaporkan dari Jakarta. Pemerintah menghormati dan akan mengawal aksi demonstrasi para pengemudi ojek online yang akan berlangsung besok, pemirsa. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nazmi menyatakan Kementerian Perhubungan telah berdialog dengan para pengemudi ojol untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Kalau untuk berekspresi itu kan hak konstitusional warga negara. Jadi kalau teman-teman ojol mau mengekspresikan pendapat mereka, itu hak konstitusional mereka. Tentu kita menghimbau supaya tidak terganggu kebutuhan dan kepentingan masyarakat, itu kita menghimbau seperti itu. Dan tadi kita juga mendapatkan informasi dari Kementerian Perhubungan bahwa mereka sudah melakukan dialog, mereka melakukan media briefing ya untuk mengatasi ini, dan dari Kementerian Perhubungan pada prinsipnya terbuka untuk mendiskusikan harapan dan aspirasi dari teman-teman ojol ini. Dan Kementerian Perhubungan sudah kasih statement bahwa mereka terbuka
untuk aspirasi perbaikan aturan dan segala macam itu, supaya semuanya baik. Jadi bisnis bisa baik, masyarakat juga bisa terlayani dengan baik, kemudian juga teman-teman ojol juga bisa hidupnya lebih baik lagi. Jadi kita cari win-win solutionnya lah. Sidang perdana terkait gugatan perkara perdata selebgram Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diputuskan untuk ditunda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami. Sidang perdana terkait gugatan perkara perdata selebgram Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diputuskan untuk ditunda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Hal itu dikarenakan Ridwan Kamil ataupun perwakilan RK tidak hadir dalam sidang tersebut. Sidang perdana gugatan Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Selebgram Lisa Mariana hadir di PN Bandung didampingi 10 orang tim kuasa hukumnya. Setelah menunggu hampir 2 jam, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Panji Surono memutuskan untuk menunda sidang perkara perdata tersebut. Hal ini karena Ridwan Kamil maupun pihak perwakilan RK tidak hadir dalam persidangan. Kuasa hukum Lisa Mariana mengatakan merasa kecewa dengan tidak hadirnya pihak tergugat karena dinilai tidak menghormati panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Kekecewaan pun diungkapkan Lisa Mariana selaku penggugat. Kami selaku tim kuasa hukum dan prinsipal kami telah hadir jam 8:30 pagi sesuai daripada undangan Pengadilan Negeri Bandung. Dan juga tadi sidang dimulai oleh Majelis Hakim di jam 10 pagi dan ditunggu juga ternyata tergugat tidak hadir. Tadi sudah disampaikan oleh Majelis Hakim bahwa panggilan persidangan itu telah sampai dan diterima baik di rumah dia. Jadi menurut hukum akan dilakukan lagi panggilan kedua terhadap tergugat atau Bapak Ridwan Kamil. Ada info Pak kecewa karena kan harusnya hadir ya gitu. Aja. Tadi kecewa nih, kecewa nggak hadir? Ya kecewa, harusnya kan hadir. Cantik, memang terbiasa rapi, memang harus rapi. Berarti siap menghadapi setiap persidangan ya Kak? Iya dong. Pasti siap. Dengan tidak hadirnya tergugat Ridwan Kamil hari ini, sidang dengan agenda mediasi akan kembali digelar pada 28 Mei mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Sebelumnya unggahan Lisa Mariana di media sosial viral dan menuai kontroversi. Ia mengklaim memiliki hubungan gelap dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, bahkan memiliki anak dari hubungan tersebut. Menyikapi hal tersebut, Ridwan Kamil pun melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim beberapa waktu lalu atas pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Unggahan Lisa Mariana di media sosial tiba-tiba beredar luas dan menuai beragam reaksi dari netizen. Dalam unggahannya, Lisa yang berprofesi sebagai model majalah dewasa mengaku pernah memiliki hubungan khusus dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil RK. Lisa pun sempat tampil di depan publik dalam sebuah konferensi pers untuk memberikan keterangan, menceritakan kronologis pertemuannya dengan RK, hingga mengklaim memiliki seorang anak hasil hubungan gelapnya. Lisa juga mengakui baru mengungkapkan hal ini ke publik karena ingin mendapatkan pertanggungjawaban dari RK. Dalam kesempatan yang sama, Lisa juga menyanggupi menjalani tes DNA demi status biologis sang anak. Merespon hal tersebut, Ridwan Kamil yang sebelumnya irit bicara menanggapi kasus yang tengah menerpanya. Pada 11 April 2025, secara resmi melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri dengan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE. Menurut kuasa hukum Ridwan Kamil, hal tersebut dilakukan untuk menjawab somasi dari pihak Lisa Mariana, di mana semua tudingan yang dilayangkan adalah tidak benar.
Pelaporan ini juga menunjukkan bukti keseriusan Ridwan Kamil dalam menanggapi isu liar yang viral di masyarakat. Lisa pun menempuh jalur hukum menuntut pengakuan hak identitas anak. Hanya saja sidang pertama yang sedianya merupakan mediasi kedua belah pihak ditunda karena tidak hadirnya Ridwan Kamil maupun perwakilannya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar utama masih akan kembali usai jeda dengan informasi mobil yang ditumpangi Kapolres Goa dan Kadit Intel Polres Goa, Sulawesi Selatan bertabrakan dengan mobil minibus yang dikendarai seorang remaja hari ini. Tabrakan mobil yang ditumpangi Kapolres Goa ini terjadi di Jalan Poros Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Bagian depan kedua mobil mengalami rusak cukup parah. Sementara pengemudi dan penumpang di dua mobil tersebut selamat. Tabrakan terjadi saat mobil yang ditumpangi Kapolres Goa dan rombongan Kodim 1409 Goa hendak melakukan penggerebekan tambang ilegal di wilayah Kecamatan Bontonombo. Remaja pengemudi mobil minibus mengaku saat mengemudi dalam kondisi kelelahan. Akibatnya ia tidak bisa mengendalikan kecepatan mobil hingga keluar jalur jalan dan menabrak mobil Kapolres Goa. Sebuah mobil Fuso berbuatan kayu gelondongan menghantam dua mobil serta dua sepeda motor di Jalan Lintas Timur Sumatera, Kecamatan Bayung Lencir, Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Dalam kecelakaan beruntun ini, satu pengendara sepeda motor tewas terlindas Fuso bermuatan kayu. Sementara pengendara sepeda motor lainnya mengalami luka serius. Kecelakaan sempat mengakibatkan Jalan Lintas Timur Sumatera mengalami kemacetan. Diduga mobil Fuso mengalami remblong sehingga sopir tak mampu mengendalikan laju kendaraannya. Peristiwa kecelakaan ini kini masih ditangani unit Laka Lantas Polres Musi Banyu Asin. Pemirsa, nama Budi Ari Setiadi, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, kembali menjadi sorotan. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, jaksa penuntut umum menyebut nama Budi Ari yang diduga menerima 50% keuntungan dari praktik penjagaan situs judi online oleh bawahannya. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu mengungkap bahwa pada Oktober 2023, Budi Ari memerintahkan bawahannya untuk merekrut seseorang yang dapat mengumpulkan data situs judi online. Selanjutnya, jaksa dalam dakwaan menyebut adanya praktik penjagaan situs judi online dilakukan dengan tarif 8 juta rupiah per situs yang dibagi antara terdakwa dan Budi Ari dengan alokasi 50% untuk Budi Ari. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menjelaskan nama Budi Ari muncul dalam berkas perkara dakwaan berdasarkan keterangan terdakwa. Jika nanti dibutuhkan untuk dijadikan saksi, maka jaksa penuntut umum akan menghadirkan di persidangan. Kalau yang bersangkutan masuk menjadi saksi dalam berkas perkara ini, tentu penuntut umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian ya sebagai pemilik perkara tentu ya bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan gitu. Nah, itu dia. Nah, tetapi kalau yang bersangkutan tidak masuk di dalam berkas perkara dalam daftar saksi misalnya, maka itu dikembalikan kewenangannya kepada majelis hakim. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan, pemerintah menghormati proses hukum yang berlangsung dan menegaskan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Masih penyebutan aja di dalam proses hukum kan, jadi artinya beliau sendiri juga belum ada proses hukum apa-apa kan gitu. Jadi ya kita pantau saja, kalau dari kita sih mantau aja. Kalau pada akhirnya dipanggil seperti apa? Ya ikuti aja prosedur hukum.
prinsipnya kita kan nggak mengintervensi proses hukum. Makanya saya bilang yang salah akan kelihatan salah ketika proses hukum ini berjalan, yang tidak salah juga jangan dipaksain bersalah, yang tidak salah juga akan kelihatan tidak bersalah kalau dalam proses hukum kan gitu. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Projo menyebut Budi Ari menjadi orang yang melaksanakan perintah untuk memberantas judi online dan kini menjadi korban. Udah curiga, banyak yang main di sini. Oke. Begitu dia masuk, dia langsung lakukan perubahan SDM di kementerian itu. Dia geser-geser jabatan, fungsi dan tugasnya dia geser. Terbukti ketika dia masuk, ini progres jalan bagus. Nah, sampailah kejadian itu, AK dan kawan-kawan ini berhasil dipengaruhi. Jadi Budi Ari di sini dihianati. Korban, justru Budi Ari yang korban di sini. Walaupun Budi Ari belum memberikan pernyataan resmi terkait hal ini, namun publik menyoroti lemahnya pengawasan di sektor digital. Situs yang harusnya diblokir justru dijaga agar tetap diakses dengan harga yang fantastis. Tim TV One mengabarkan. Banjir di Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Banjir di Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat semakin meluas, pemirsa. Warga yang sebelumnya bertahan di rumahnya masing-masing kini berbondong-bondong mengungsi ke tempat yang lebih aman. Senin siang, banjir yang merendam ratusan rumah warga di Dusun Pengasinan, Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat semakin meninggi. Ketinggian air yang berlokasi di titik terendah kini mencapai 2 meter lebih. Semula banjir di Dusun Pengasinan hanya merendam RT 1, 2, dan 3. Kini meluas hingga ke RT 4 dengan ketinggian mencapai 1 meter lebih. Bahkan banjir meluas hingga ke Dusun Kampek. Diperkirakan jumlah pengungsi akibat banjir ini akan terus bertambah. Mengingat curah hujan dan debit air Sungai Cibeet serta Sungai Citarum terus meningkat. Kecelakaan maut terjadi di perlintasan Palang Pintu Stasiun Magetan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini 4 orang dilaporkan tewas. Peristiwa naas itu terjadi saat kereta api Malioboro Express yang melaju dari arah barat menabrak 7 kendaraan yang melintas di jalanan saat jam padat. Dari kecelakaan tersebut 4 orang meninggal dunia, sementara 3 orang lainnya terluka. Petugas dibantu warga berusaha mengevakuasi sejumlah korban ke rumah sakit. Kecelakaan bermula ketika kereta api Mata Remaja melintasi dari arah timur menuju barat. Petaka terjadi sesaat setelah kereta api tersebut melintas. Tiba-tiba palang perlintasan terbuka. Padahal masih ada kereta api Malioboro Express dari arah berlawanan. Karena tidak mengira akan ada kereta lain melintas, para pengendara motor langsung berhamburan melintas. Sontak tabrakan tak terhindarkan antara kereta api dengan 8 pemotor yang tengah melintas jalur perlintasan kereta. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Militer Zionis Israel menyerang rumah sakit Indonesia yang terletak di Gaza Utara. Dari media sosial lembaga kemanusiaan Mercy Indonesia dapat disaksikan kerusakan-kerusakan dialami rumah sakit Indonesia. Rumah sakit Indonesia di Gaza Utara kembali dikepung militer Israel. Bangunan rumah sakit pun terdampak serangan udara yang dilancarkan tanpa henti di sekitar wilayah tersebut. Dari media sosial Mercy Indonesia dikabarkan setidaknya ada 20 relawan atau staf rumah sakit terjebak di rumah sakit Indonesia.
Tetaplah bersama kami pemirsa, karena kami masih memiliki informasi lain untuk Anda. Kita ke informasi lain pemirsa. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy bertemu dengan para peneliti dengan berbagai bidang keilmuan di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam pertemuan ini, Stella Christy menyampaikan pentingnya implementasi riset yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Stella menegaskan bahwa kementerian akan mendorong riset-riset perguruan tinggi agar hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Selain itu, Wamendikti Saintek berkunjung ke laboratorium rumput laut yang berada di dalam komplek kampus. Laboratorium ini menjadi fokus penelitian terkait rumput laut, khususnya dalam hal penanganan perubahan iklim dan pengembangan varietas unggul. Di dunia, rumput laut ini sekarang 12 billion US dollars. 12 miliar US dollar, itu susah hitungannya. Kerupiahannya banyak sekali. Dan kita adalah produsen tropical seaweed nomor 1 ya. Produsen tropical seaweed nomor 1 di dunia. Tetapi kita belum mengambil market itu. Kenapa? Karena kita belum menghilirisasikan seaweed kita. Jadi kita punya begitu banyak seaweed, tetapi belum kita hilirisasikan. Bayangkan saja, 12 billion US dollars. Pemirsa, beragam peristiwa penting telah terjadi hari ini. Dan berikut kami hadirkan beberapa di antaranya untuk Anda. Kericuhan ini terjadi saat ratusan driver ojek online menggeruduk kantor aplikator di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, Jawa Barat. Massa berusaha menyegel kantor aplikator hingga terlibat saling dorong serta nyaris baku hantam. Aksi ratusan ojol ini akhirnya dapat diredam oleh anggota kepolisian. Sidang perdana gugatan hak anak yang diajukan oleh Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digelar pada hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Lisa Mariana terlihat hadir di Pengadilan Negeri didampingi kuasa hukumnya, namun jalannya persidangan harus ditunda oleh majelis hakim lantaran Ridwan Kamil selaku tergugat tidak hadir. Kecelakaan yang melibatkan 2 kereta api Matarmaja relasi Pasar Senen, Malang dan Malioboro Express relasi Purwokerto, Malang dengan 6 pemotor terjadi sekitar pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan ini, sebanyak 7 orang menjadi korban. 4 pemotor tewas di lokasi kejadian, sementara 3 korban lainnya mengalami luka berat. Tim TV One mengabarkan. Komplotan pencuri sepeda motor gagal melancarkan aksinya di Jalan Pesantren, Kelurahan Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV, nampak pelaku hendak mencuri 1 unit sepeda motor yang tengah terparkir. Namun aksinya dipergoki pemilik rumah dan dikejar warga sekitar. Kedua pelaku berhasil kabur setelah sempat mengancam warga yang mengejarnya dengan senjata tajam. Menurutnya, warga Kelurahan Cibabat di bulan April ini di lingkungannya telah terjadi 3 kali kasus pencurian sepeda motor. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di kabar utama malam ini. Saya Laura Luis, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi.